oleh info Tarkam Cirebon Seci Ayu Maja Kuning yang kembali sepenuhnya pandangan mata kita tertuju di tengah-tengah lapangan kick-off. Babak pertama telah dimulai. Yang jelas pertandingan akan menentukan siapakah gelaran ataupun sang juara di Hamas Season 1 tahun 2025. Tinta sejarah emas yang akan tercipta tentunya di lapangan Ira Maja Bakti Jenny. Masih dengan kecepatannya coba merangsek menuju area kotak penalti teman. Pertahanan dari kesebelasan Garuda 86 masih anak-anak dari Santang melalui nomor punggung 16. Begitu cepat nampaknya Ojan Wandi Babon ada satu tendangan sedikit akrobatik dari sosok Jumaso yang nampaknya masih sedikit tercecer. Sementara di sana ada Ajis datang kembali tekanan Wandat Jenny luar biasa Epul yang kembali berhasil menghentikan tentunya pergerakan dari sosok Jenny, salah satu sosok striker bengal yang dimiliki oleh kesebelasan Santang. Sementara jelas Epul pemain yang kena sempat besar bersama tim PPLP yang jelas juga di sektor sebelah kiri tekanan yang coba dibangun oleh kesebelasan Santang di awal babak pertama. Begitu enak sekali kecepatan lemparan ke dalam nampaknya sudah dilakukan. Ada Ajis coba sedikit merangsek punya ke sektor depan, dorong ke samping melebar. Ada Rizky Rizky enak sekali pergerakan dari Diki dan Babon masih Babon sendirian. Kecepatan Wandi Babon nampaknya di sore juga masih berhasil dihentikan oleh Alvin Salamoni. Luar biasa Alvin, pemain yang sempat besar bersama tim Borneo FC di gelaran Liga 1 seri nasional. Sementara kembali di sana ada Diki, sodorkan kembali pada Ajis. Diki wow, skill yang sangat nyetil namanya dari susah Diki. Sementara Babon terjadi miss antara Wandi Babon. Luar biasa Wandi Babon yang masih membesut ataupun membela tim dari Persitara Jakarta Utara semua. Ada Guntur Triaji hampir saja terlepas satu tekanan. Ada Jenny Jenny berbahaya Wandat. Momentum yang hilang nampaknya dari sosok Jenny. Luar biasa tentunya Jenny yang kembali begitu menyulitkan dan satu tekanan. Bacang dan sapuan one shot dari luar area kotak penalti. Nampaknya saja Rizky juga masih tercecer begitu jauh. Yang jelas angade aja debet pakai sendal aja di pedang itu tiji. Nah kongon kayak upin debet ya wes ya kembali pandangan mata tertuju kembali satu tekanan coba mencari sosok nomor punggung 3 ada Tumin, pemain teranyar yang dimiliki oleh tim PS Garuda datang dari Provinsi Jateng. Nampaknya sosok Tumin. Sementara satu tekanan cukup berbahaya kembali. Lagi-lagi kandas. Luar biasa masih begitu rapi. Nampaknya anak-anak dari PS Garuda dengan begitu enak sekali berhasil menghentikan tekanan ataupun upaya yang coba dibangun dari sektor sebelah kiri. Satu tekanan dari nomor punggung 10 ada Fauji, dorong ke belakang Guntur Triaji, sosok yang senantiasa warawiri di layar Indosiar. Satu umpan tertuju pada siapa. Sementara ada Ojan dengan postur yang begitu kekar. Wandi Babon, Wandi kembali dengan skill yang cukup mumpuni. Nampaknya sosok Wandi Babon. Rizky dorong ke belakang, Faujan enak sekali Faujan. Sugi kembali geser pada Ajis gelandang ataupun Menteri Perhubungan yang dimiliki oleh kesebelasan Santang FC. Terlepas namanya satu kontrol dari sosok Ajis. Dua tim yang tentunya di babak pertama masih sama-sama kikuk ataupun masih sama-sama cukup grogi dengan taktika ataupun permainan yang kembali
kembali coba dikembangkan, banyak sekali bola yang tercecer begitu saja, dan lagi-lagi dari sisi tentunya sebelah kiri tekanan, upaya juga masih tersendat, dorong ke depan, melebar kembali pada sosok Farel. Oh, juga nampaknya masih banyak kesalahan elementer yang terjadi dari kedua tim. Mungkin tentunya salah satu gelaran yang begitu sangat spektakuler, gelaran Hamas Season 1 tahun 2020, dan mempertemukan derby Tegal, Tegalwangi, Tegal Sari di Hisoderni. Masih kita menantikan dengan kapasitas penonton sebanyak 6.642 pasang mata. Tercatat sudah masuk di hampir 4.362 pasang mata. Jadi mangga bagi para penonton yang sekiranya di sore ini masih berada di luar lapangan, masih ada tempat-tempat kosong. Yuk kembali tentunya sudut tekanan, coba kembali dibangun, ada Aziz coba melebar mencari kembali keberadaan dari sosok tentunya di sana yang jelas ada Jenny. Satu umpan diagonal juga masih tersendat kembali, satu umpan menyilang, satu umpan tertuduh hold control yang begitu enak. Wow, satu umpan cuek, Tumin luar biasa. Tumin salah satu pemain kelahiran Bojonegoro yang kembali dihadirkan oleh tim PS Garuda Besar di Liga 2 seri nasional. Tumin sementara kembali Fauji di sana, enak sekali Fauji, dorong ke belakang, melebar pada siapakah Fauji, yang jelas ada Edo. Mana arah bola dari Edo? Dia jelas tekanan begitu cepat. Fauji coba melebar kembali sedikit, bergeser ke sektor sebelah kanan, satu umpan menyilang, coba dibiarkan saja namun kembali. Nampaknya begitu rapi tertata, nampaknya pertahanan dari kesebelasan Santan FC Wandi Babon yang nampaknya yang jelas lemparan ke depan, nampaknya baik kesebelasan WS Garuda 86. Masih kita nantikan goal kick. Nampaknya di sore hari ini inilah laga puncak gelaran Hamas Season 1 tahun 2025 mencatatkan sejarah. Siapakah tim di penghujung pertandingan nanti yang akan keluar sebagai sang juara? Masih sepenuhnya diliput secara tajam eksklusif oleh Info Tarkam Cirebon SC Ayu Maja Kuning, juga melalui via YouTube Tarkam Cirebon SC Ayu Maja Kuning serta TikTok ada Junjung Jumapo. Sementara di sektor sebelah kiri lagi-lagi Jenny angkat Jenny. Wow, begitu rapi nampaknya sosok Jamal, pemain teranyar pula yang didatangkan oleh kesebelasan Garuda. Benar-benar di Sonic Garuda banyak sekali mengimpor, dan Jumapo terlebih dahulu nampaknya terjadi full. Yang jelas satu kesempatan, satu one shot ataupun heading bola dari sosok Jumapo, pemain yang sangat tinggi, mentel-mentel di atas 95 cm. Tentunya kembali memudahkan duel di udara, namun terlebih dahulu terjadi satu foul ataupun pelanggaran proses tentunya di depan pengadil lapangan Pamuliana. Datang kembali upaya Rizky. Wow, ketat sekali nampaknya Guntur Triaji yang harus kembali berperan aktif di sektor tengah. Sodorkan jauh ke sektor, ada Tumin. Enak sekali Tumin, dan cukup berbahaya namanya pergerakan yang dilakukan oleh Tumin. Sementara ada Fauji Farel, dan kembali masih dalam penguasaan PS Garuda 86. Rapat sekali pertahanan yang kembali dibangun oleh kesebelasan Santang. Upaya kembali dari Tumin, coba melebar, ada Faujan, enak sekali Faujan. Sementara Fauji jauh melebar pada Guntur Triaji. What happened teman? Apa yang terjadi di sana? Namanya satu kontrol yang kurang cukup dari sosok Guntur Triaji, memaksa satu lemparan ke dalam baik kesebelasan Santan FC. Sementara jauh di sektor belakang ada Sugi, pemain teranyar yang dihadirkan oleh kesebelasan Santang. Sementara di sektor sebelah kiri di sana ada Asif, coba melebar pada siapakah Asif? Aziz, enak sekali Aziz. Asif coba lewati garis tengah. Jenny lagi-lagi dua pemain, tiga pemain dilewati Jenny, empat. Wow, empat pemain yang coba dilewati Jenny. Sementara di sektor kanan ada Wandi Babon, masih Wandi Babon, dan
berhasil merobek jala dari PS Gar. Babon masih Wandi Babon dan akhirnya berhasil merobek jala dari PS Garuda setelah satu asis yang cukup berkelas dari sosok Wandi Babon. Benar-benar menunjukkan kapasitasnya pemain yang berkiprah di Liga 3 Seri Nasional bersama tim Persitara Jakarta Utara. Wandi Babon benar-benar memanjakan pergerakan dari sosok Jumafo dengan postur yang begitu tinggi, mentul-mentul, juga dengan satu conditioning yang begitu tepat. One shot, one goal, 1-0. Sementara unggul kesebelasan Santan atas sang rival tentunya kesebelasan PS Garuda dari Desa Tegalwangi. Ada Pauji juga masih tersendat. Sementara satu tekanan kembali, Rizky dorong ke belakang, melebar pada siapakah Rizky, ada Diki melebar, Jenny lagi-lagi sosok aktor yang benar-benar luar biasa. Ketenangan, keterampilan, dribble yang matang dari sosok Jenny. Dorong ke belakang kembali, Ajis. Enak sekali pergerakan dari Asif Ajis. Jenika kembali yang coba mengoyak pertahanan dari tim keren. Jenny, sementara Guntur Triaji jauh sekali turun ke belakang dengan segudang pengalaman dengan sosok Guntur Triaji. Satu marking ketat lagi juga nampaknya dilakukan oleh kesebelasan Santan. Datang kembali dan satu tendangan. Masih nampak terlalu jauh satu shot yang dilakukan oleh Rizky. Begitu berani nampaknya mencoba dengan satu shot. Wow, enak sekali nampaknya Rizky. Yang jelas benar-benar di pertandingan sore ini mata kita disajikan oleh skill-skill yang cukup mumpuni dan juga tentunya dibarengi oleh kontrol-kontrol yang sangat menjijikan. Satu tendangan, satu tendangan corner kick kedua di babak pertama baik kesebelasan Garuda 86. Sementara di sektor belakang Jumapo juga nampaknya turun jauh sekali ke belakang. Kita nantikan satu tendangan penjuru yang nampaknya tersia-siakan begitu saja. Enak sekali tentunya pertandingan di partai grand final. Masih banyak waktu dan kesempatan tentunya bagi para penonton yang sekiranya di sore hari ini baru saja hadir ataupun masih berada di luar dari lapangan Irak Majabaksi dengan harga tiket yang tentunya juga masih cukup terjangkau Rp25.000. Sesuai sepadan dengan apa yang kita saksikan hari ini, partai puncak, partai grand final sejarah yang akan mencetakkan tinta emas siapakah tim pertama yang akan keluar di Hamas season 1 tahun 2025. Wandi Babon, nampaknya tidak cukup siap Wandi Babon untuk mendapatkan bola tiki taka dari nomor punggung 18 Ajis. Sementara Fauji, enak sekali Fauji coba melebar, tertuju di sana ada Husni. Wow, pergerakan cepat dari nomor punggung 11 ada Faisal. Nampaknya satu tekanan, Fauji kembali satu gol yang dilakukan Asif sosok Fauji yang kembali coba bergerak menusuk nampaknya di sektor sebelah kanan. Begitu rapat rapi pertahanan dari kesebelasan yang jelas satu kesempatan dari kesebelasan Garuda untuk menyamakan kedudukan melalui satu servis tendangan bebas dari sektor sebelah kanan. Guntur Triaji hanya sedikit saja nampaknya di atas ataupun di sana Alvin yang sudah bergerak. Nampaknya ada nomor punggung 7 Husni yang sudah bergerak merangsek menuju area kotak penalti. Satu sentuhan hanya berbuah satu tendangan ke dalam saja baik kesebelasan Santan Suhaimin. Dia nampaknya masih belum
mendapatkan tekanan berarti dari kesebelasan Garuda. Masih kita nantikan kembali, lagi-lagi datang satu tekanan. Guntur Triaji masih dengan ketenangannya, ada Fauzan, sementara bola Sugi jauhkan kembali dari area pertahanan kesebelasan Garuda 86. Husni melebar pada Tumin, sohorkan kembali pada Husni, coba sedikit berputar, melebar pada Fauji di sana. Masih sosok Fauji juga nampaknya, lagi-lagi ada Guntur Triaji, enak sekali Guntur, namun nampaknya tersendat Guntur. Satu umpan diagonal, mencoba kembali mencari keberadaan dari sosok Jumafo, berhasil dihentikan pergerakan dari pemain bertahan Garuda. Lagi-lagi tekanan melalui Rizky di sektor sebelah kanan. Wani Babon, enak sekali pergerakan dari sosok Wani Babon. Sementara di sana ada Diki yang juga sedikit bergeser ke sektor sebelah kiri, jauh melebar. Asipkah di sana, masih enak sekali Asip. Wow, permainannya kembali coba bermain dengan umpan-umpan dan ataupun tiki-taka yang coba kembali dikembangkan oleh kesebelasan Santang Ojan. Satu umpan menyilang, satu umpan diagonal dari Ojan. Itu Bajang masih cukup tenang nampaknya sosok Bajang Alvin. Oh, nampaknya satu upaya dari Ilur. Sektor sebelah kanan coba melebar dan satu foul, nampaknya terlebih satu dorongan, gestur ataupun sinyal yang diberikan oleh pengadil lapangan Bapak Mulyana, salah satu wasit yang masih diidolakan oleh emak-emak dengan tiupan terakhir bunyi duit luar biasa. Dan kembali satu kesempatan dari tim PS Garuda 86 melalui satu servis tendangan bebas. Akankah satuan gol mampu merubah kedudukan? Yang jelas inilah kembali satu kesempatan dari PS Garuda. Ada dua nama, yang jelas Faisal dan juga El Capitano Guntur Triaji. Faisal dan dari sosok Husni yang nampaknya tadi baru saja melakukan satuan gol, namun satu upaya dari Husni juga masih kembali tersendat. Benar-benar dua kesempatan dari PS Garuda yang berhasil dipatahkan, pertahanannya masih begitu rapi dan sempurna oleh tim Santang FC. Sementara di sana ada Diki masih dengan ketenangannya coba memasuki area pertahanan dari kesebelasan PS Garuda. Jenny coba tancapkan keren, Jenny. Oh Jenny, nampaknya lepas dari caman Jenny. Ada masih datang dan Wow, penyelamatan yang benar-benar berkelas, penyelamatan ala-ala Liga Eropa. Wow, Jenny dengan ketenangannya mampu terbang di udara. Jenny, wow, jelas baca di sana kembali dengan ketenangannya. Sementara kecepatan dari sosok Jenny di sana, wow, terbukti begitu luar biasa. Dan juga satu set krusial tentunya ala-ala Gianluigi Buffon di sana tampil begitu enak sekali. BA Bajaja NG Bajang, wajar yang namanya kembali tampil begitu prima. Terlepas dari gol sosok Jumafo, Jenny kembali enak sekali pergerakan dari anak muda yang satu hingga memasuki tentunya pertengahan babak pertama. Tekanan yang begitu bergema dan bola kembali keluar, tekanan menuju area kotak penalti dari kesebelasan Garuda 86. Garuda 86 yang sedikit dipaksa bertahan oleh kecepatan ketenangan dan sosok Jenny kembali lagi-lagi. Jenny berbahaya Jenny dan lagi-lagi di sana Wandi Babon. Ya, nampaknya tiba-tiba sudah nongol di depan area kotak penalti. Benar-benar pergerakan diagonal yang cukup luar biasa, pengalaman yang tentunya kembali disuguhkan di pertandingan sore hari Jenny. Kemudian juga Wandi Babon ditopang sosok pemain dari kuota asing, sosok Jumafo. Sementara PS Garuda yang masih agak sedikit dipaksa bertahan, banyak umpan-umpan diagonal yang mudah dipatahkan oleh barisan belakang dari kesebelasan Santang FC.
Sementara jelas ada sosok Rizky Wandi Babon. Masih Wandi Babon yang coba mempertontonkan skill terbaiknya. Rizky angkat jumapo dan kembali nampaknya bola menuju sosok Rizky di sektor sebelah kanan, dorong ke samping, melebar kembali, enak sekali Diki, luar biasa Diki. Asif masih Apip, satu umpan menyelang dari Apip, nampaknya lebih dekat. Di sana ada Guntur Triaji, sementara kecepatan dari Fauzi, dua pemain yang coba menghentikan. Wow, benar-benar masih cukup disiplin, benar-benar begitu rapi pertahanan yang dikembangkan oleh kesebelasan Santang FC yang hingga saat ini masih terukur begitu rapi, enak sekali, masih begitu disiplin. Nah, nampaknya pertahanannya kembali coba dikembangkan. Fauzannya nampak tadi sedikit bergeser ke tengah, namun ketenangan dari sosok Sugi dan juga Irul yang main begitu cepat di sisi sebelah kiri. Wah, begitu benar-benar memukau pertandingan di partai puncak. Inilah salah satu laga di laga menentukan siapakah sang juara yang bakal menghiasi tentunya tinta emas gelaran AMAS Season 1 tahun 2025. Oh, handball nampaknya nomor punggung 8 masih kita nantikan. Yang jelas kartu kuning keluar dari satu pengadil lapangan. Satu protes yang agak sedikit berlebihan dari nomor punggung 8 Diki. Jelas kartu kuning pertama di pertandingan puncak keluar dari satu pengadil lapangan. Masih kita nantikan, masih sepenuhnya diliput secara tajam eksklusif oleh Info Tarkam Cirebon Seci Ayu Maja Kuning, juga tentunya masih di channel YouTube Tarkam Cirebon Seci Ayu Maja Kuning. Juga tentunya kembali hadir sosok Yogi Sinematik. Yuk kembali satu tekanan. Iya jelas. Suhaimin yang namanya tadi sempat mengersusep bola yang nampak jatuh lurus. Masih kita nantikan satu tendangan penjuru kelima di babak pertama. Baik kesebelasan Garuda 8 yang masih mencoba mencari penyeimbang di babak pertama. Guntur Triaji dan Suhaimin lagi-lagi tampil begitu enak sekali. Guntur angkat surat libra, luar biasa. Nampaknya kembali dua penjaga gawang terbaik yang hadir di lapangan Ira Majapahit benar-benar membuat jantung kita dipompa semakin kencang dengan bunyi duk-duk breng, duk-duk breng, duk-duk breng. Hingga saat ini kedua 1-0 masih menjadi keunggulan dari tim Santang besutan dari Mamaku. Dia jelas, upaya kembali Fauzi Jaini banyak bermain dan satu marking ketat dilakukan oleh anak-anak dari Santang FC. Kecepatan kembali coba dihentikan. Yang jelas ada Ipul, pemain jebolan dari PBLP Kabupaten Bogor. Satu tekanan juga nampaknya hanya menghasilkan satu tendangan lemparan ke dalam saja bagi kesebelasan Santang FC yang sementara masih unggul 1-0 gol ataupun kerjasama yang begitu luar biasa. Sementara di sana Alpin dengan ketenangannya coba memberikan satu umpan manja penjaga gawang. Jelas tentunya sosok goalkeeper yang berperan aktif itu enak sekali. Dia jelas upaya kembali gagal. Sementara Diki di sektor kanan ada Faisal. Berhasil kembali dihentikan. Lagi-lagi Guntur Triaji melebar pada siapakah Guntur Triaji Husni. Enak sekali Tumin, pemain teranyar yang dihadirkan dari Bojonegoro. Satu upaya kembali juga nampaknya masih berhasil dihentikan, dijauhkan kembali dari area box penalti. Membaca satu tekanan, lagi-lagi gagal nampaknya dari kesebelasan Garuda 86. Satu upaya, satu umpan diagonal Wandi Babon yang kembali coba mempertontonkan skill terbaiknya. Wandi Babon menuju kembali sosok Irul. What happened teman? Apakah yang terjadi di sektor sebelah kanan? Nampaknya Mas Obi disleting. Sabar Mas Obi.
fotografer di sliding di Wadi Babon nyoba klik. Yuk kembali tentunya masih di penghujung babak pertama, kedudukan masih 1-0. Gol dari Jumafu yang nampaknya masih belum mampu disamakan. Garuda 86, sementara kecepatan Fauji melebar kembali mencari Farel. Oh Sugi Suhaimin tenang sekali. Nampaknya satu upaya dari Suhaimin Sugi di sana, justru lemparan ke dalam baik kesebelasan PS Garuda. Enak sekali melebar tuju kembali pada Jamal, satu umpan cikol, tidak ada teman yang coba berupaya ataupun menerima, dan kembali Wadi Babon dengan ketenangannya, kecepatan Wadi Babon. Cuma tersendat namanya umpan yang coba disodorkan dari sektor second line sosok Wadi Babon, mencari keberadaan dari sosok Jumapo. Sementara inilah Alvin Salamone, pemain yang besar bersama tim Borneo FC. Alvin kembali mencari keberadaan dari sosok Husni. Enak sekali Husni, ketat sekali marking yang dilakukan oleh Ojan. Sementara Tumin, tiga pemain yang harus mencegah ataupun menghentikan pergerakan dari Tumin di sektor kiri. Kembali tendangan pendudukan 6 di babak pertama bagi kesebelasan Garuda 86. Yang jelas sore hari ini benar-benar para penonton yang sudah memadati kawasan ataupun lapangan Irak menyebabkan satu plus tersendiri tentunya di partai puncak, masih menantikan tentunya siapakah tinta emas yang akan tersaji, Garuda atau kembali kesebelasan Santang dari Desa Tegal Sari. Sementara satu tendangan sedikit akrobatik Fauji yang coba memasuki area pertahanan dari tim Santang FC, juga masih Oepul yang namanya tadi melakukan satu shot tendangan sedikit akrobatik walaupun masih begitu jauh dari area titik ataupun off target. Suhaimin masih kita nantikan, Suhaimin penjaga gawang yang tentunya kembali begitu enak sekali penampilannya di sore hari ini. Ada Jumapu, sementara kembali bola coba dijauhkan oleh Edo. Jamal dikit demi sedikit Jamal, tersendat nampaknya Jamal. Asif, enak sekali pergerakan dari Asif Rizky. Kembali pada nomor punggung 8 ada Diki, sementara masih sendirian Diki. Wah, Diki yang kembali coba menusuk, mencoba melewati satu dua pemain. Jumapo juga nampaknya masih tersendat pergerakan dari sosok Jumapo. Sementara di sisi tengah Fauji yang coba jauh sekali turun ke belakang, masih mencari keberadaan dari sosok Faisal. Sementara Faujan cedorkan kembali pada Wadi Babon. Dan cukup rapi, nampaknya begitu bersih. Satu tackle marking dari sosok jelas Alvin Salamone. Masih kita nantikan Alvin. Enak sekali pergerakan dari Edo, masih Edo. Alvin dorong ke sektor depan, lagi-lagi ada Faujan yang berhasil nampaknya menjauhkan dari area kotak penalti Wadi Babon. Enak sekali Diki, sementara satu luar biasa nampaknya satu skill dari Ajis mampu memperdaya. Tentunya pergerakan dari sosok Guntur Triaji, masih Guntur Triaji. Wow, benar-benar kembali satu skill dewa yang dipertontonkan di partai puncak dan menuju tentunya waktu normal. Babak pertama masih 1-0, masih kita nantikan tentunya. Ya jelas, terlebih dahulu kami ucapkan selamat jalan untuk rombongan Pak Bupati yang baru saja lewat tentunya di tol Cipali. Ya kembali tentunya memasuki yang jelas, dan bersamaan dengan itu pula berakhir sudah kick off babak pertama dengan skor sementara masih 1-0 menjadi